Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Asmodiwati, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 3 Tarakan. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan LPTK Universitas Siak Kuala dengan nomor induk mahasiswa 22065020101116. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya sedang melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 8 dengan materi menulis teks eksposisi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menulis teks eksposisi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Adapun model pembelajaran yang digunakan ialah problem-based learning dengan pendekatan kooperatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kategori 1, gelombang 2 tahun 2022. Dengan LPTK Universitas Siak Kuala. Universitas Siak Kuala merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada 2 September 1961 sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, Universitas Siak Kuala memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, nasional, maupun regional. Universitas Siak Kuala melahirkan tenaga pendidik profesional. Menjadi seorang tenaga pendidik merupakan profesi mulia. Peran penting seorang guru yakni sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pelaksanaan uji kinerja merupakan salah satu bentuk uji kompetensi dalam pendidikan profesi guru. Pelaksanaan praktik pembelajaran dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tarakan pada kelas 8 dengan materi menulis teks eksposisi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 81. Pagi. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas boleh memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa, kita mulai dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan Zara boleh memimpin. Kita bela bersama Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita bela bersama. Terima kasih Zara. Selanjutnya kita akan tepuk PPK. Chelsea boleh memimpin teman-temannya di depan. Mungkin berdiri dulu ya. Boleh berdiri dulu, kita tepuk PPK dulu. Ya, silakan Chelsea. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nanda. Nanda keterangannya apa nak? Sakit. Sudah sakit. Sudah berapa hari nggak masuk Nanda ini? 2 ya. Kemarin juga nggak hadir. Berikutnya siapa? Naya.
Oke, sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Ya, sudah siap belajar. Mudah-mudahan hari ini apa yang kalian pelajari bisa kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperoleh manfaat yang baik untuk kalian dan keluarga di rumah maupun untuk nusa dan bangsa. Selanjutnya tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita masih belajar seputar teks eksposisi. Teks eksposisi. Kalau pertemuan sebelumnya Ibu mau tahu dulu dari kalian. Ingat nggak materinya tentang apa di pertemuan sebelumnya? Struktur apa ya? Struktur teks eksposisi. Selain struktur apa lagi tuh? Kaidah kebahasaan. Boleh dong kita tahu strukturnya apa aja ya yang kemarin kalian pelajari? Menyusun teks eksposisi, di mana pada kegiatan menyusun teks ini kalian juga akan mengaplikasikan pembelajaran sebelumnya yang sudah kalian dapatkan. Seperti diantaranya tadi struktur kebahasaan, kaidah kebahasaannya, maksud saya kaidah kebahasaannya maupun penggunaan struktur teksnya. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang menulis eksposisi. Baik. Oke, baik. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada hari ini. Kompetensi dasarnya adalah 4.6 menyajikan gagasan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi yang berupa artikel, kemudian artikel ilmiah populer, kondisi sosial dan sebagainya. Jadi ini adalah materi keterampilan, ya, kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian pelajari. Adapun untuk indikatornya, nah ini untuk indikator yang harus kalian capai, indikator pencapaian kompetensi 4.6.1, kalian akan menulis teks eksposisi berdasarkan struktur teks dan unsur kebahasaannya, ya. Karena struktur dan kebahasaan sudah pernah dipelajari pada indikator sebelumnya, pada kompetensi dasar sebelumnya. Jadi hari ini kita akan menulis berdasarkan struktur teks dan unsur kebahasaan. Adapun untuk tujuannya, nah ini dia. Ini adalah apa, Chelsea namanya? Tujuan pembelajaran. Terima kasih Chelsea. Apa ini namanya, Kandri? Tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat menulis teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Oke, baik, boleh di atas meja kalian sudah saya siapkan Chromebook. Boleh kalian akses ya bersama dengan temanmu. Nanti saya akan kirimkan link Google Drive. Silakan kalian tonton video pembelajaran yang saya berikan di link tersebut. Boleh menghadap ke Chromebooknya semua. Ya, oke, boleh dicari di sana foldernya video pembelajaran. Ya, silakan di play kalau sudah dapat. Volumenya menyesuaikan ya. Ya, bagaimana yang di belakang? Sudah nak? Sudah, oke. Kelompok yang tujuh, Kalisa sudah selesai? Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Kira-kira video apa yang tadi kalian tonton? Boleh hadap ke depan dulu, boleh ke depan. Video apa ya yang kalian tonton tadi? Sama semua ya, pengelolaan? Boleh dong Ibu tanya pengelolaan sampah yang seperti apa yang dibahas di dalam video tadi? Ada yang bisa menjawab? Satu orang? Dua orang? Kenapa? Silakan nak. Daur ulang sampah ya. Sampahnya didaur ulang. Apa lagi di dalam video pembelajaran tersebut?
tadi contohnya? Ada di satu daerah mana tadi contohnya? Di Jogja. Ya, tadi contoh video daur ulang sampahnya ada di Jogja. Ya, pengelolaan sampah. Sekarang saya beri gambaran. Kenapa sih harus ada kegiatan pengelolaan sampah? Kenapa kita belajar tentang pengelolaan sampah? Begitu banyaknya sampah, mengapa kita harus mengelola sampah? Ada yang tahu tidak? Kenapa? Supaya tidak mencemari lingkungan, ya. Benar, Aulia dan Kenza, tepuk tangan dulu buat Aulia. Supaya tidak mencemari lingkungan. Terus pernah nggak ada di satu tempat yang punya tempat sampah bermacam-macam? Ada warna merah. Ya, di mana kalian jumpai biasanya? Dipisah-pisah seperti itu, dipilah dan dipilih tergantung dari jenis apanya, jenis sampahnya, ya. Tujuannya tadi adalah pada akhirnya nanti akan dilakukan pengelolaan sampah. Jadi mana sampah yang bisa didaur ulang, ya tidak? Ya. Kalau adik kelas kalian kemarin ada kegiatan P5 pengelolaan sampah, apa aja yang udah mereka bikin? Ada baju, ya, bisa didaur ulang dari sampah. Sampah apa nih terutama? Contohnya sampah plastik. Seperti apa? Kresek, plastik, botol, ya. Nah, sampah-sampah yang sekiranya akan sulit terurai bisa diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat, ya. Kalau di video pembelajaran tadi ada nggak di sana penjabarannya tentang popok bekas pakai itu dibuat tabungan lingkungan, jadi kayak dia dikumpulkan kembali, ada ya? Ada. Oke. Nah, setelah ini kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah ikut bagi pada pertemuan sebelumnya. Saya akan membagikan sebuah LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Saya akan bagikan LKPD terlebih dahulu. LKPD kelompok, satu kelompok ini kelompok. Ya, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mana? Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Dan ini untuk kelompok 5. Nah, silakan boleh berhadapan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ini untuk persiapan presentasi kelompok, ya. Persiapan presentasi kelompok. Kamu silakan berdiskusi dengan kelompokmu berdasarkan video pembelajaran tadi. Kira-kira seperti apa kerangka yang mau kamu susun menjadi teks eksposisi berbekal video pembelajaran tadi? Ibu, saya boleh mengulang untuk memutar videonya? Boleh. Ibu, saya mau cari bahan tambahan di internet? Boleh. Silakan akses internet atau sumber belajar lain seperti buku kalian. Ya, buku bahasa Indonesia kalian boleh kalian gunakan atau sumber belajar yang lain dari internet juga tidak apa-apa, ya. Google Drive yang saya bagikan, di sana juga ada LKPD kalian. Ini untuk print out-nya, ya, di mana nanti kalian harus menyalin hasil pekerjaan di sini. Oke, silakan boleh dieksplor lagi melalui video tadi atau sumber belajar lain seperti di internet. Boleh diisi nama kelompok dan sebagainya. Di play lagi videonya nggak apa-apa atau mau mencari di sumber belajar lain. Ya, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, tidak apa-apa. Berdiskusi kira-kira isu yang dibahas tadi seputar apa dan isinya apa saja, boleh dicatat, dibuat menjadi kerangka karangan. Di pertemuan
kita sudah belajar tentang menyusun kerangka ya. Diskusi saja, tidak apa-apa. Diskusi seputar struktur. Oke, disimak informasinya apa. Kalau kurang nyaring boleh volumenya dibesarkan sedikit. Ada kesulitan? Baca ya. Sambil kalian berdiskusi, saya akan memantau bagaimana keaktifan kalian di dalam kelompok. Kenapa? Bisa. Berangkat dari permasalahan sampah tadi, carikan solusinya seperti apa. Berangkat dari video pembelajaran tadi, temukan solusi dari isu yang dibahas dalam video pembelajaran tersebut. Ya, diskusikan dengan teman satu kelompokmu mengenai pemecahan masalah dari isu yang dibahas dalam video tersebut. Ya, kalau tentang sampah, kenapa? Bagaimana penanganannya? Seperti apa? Iya, benar, pakai kesimpulan pada saat presentasi. Ya, lalu kalau udah ketemu, tulis di RKPD dulu ya. Kita presentasikan ya. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Kelompoknya Fauzan sudah selesai ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Jadi hari ini kalian mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tentang isu yang dibahas pada video pembelajaran tadi. Kalian akan lebih spesifikkan di dalam LKPD kelompok kalian ya. Sudah dituliskan semua ya. Nih punyanya contoh kelompok 2 punya LKPD-nya. Nanti ini akan dipresentasikan di depan. Tadi sudah disalin juga ya di kertas yang ibu siapkan tadi ya. Ini contoh kelompok 2 punya. Silahkan, kita akan presentasikan di depan kelas. Tunjuk perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan di depan kelas. Presentasikan secara sederhana saja. Poin-poin tesisnya di mana, poin-poin argumen sampai pada penegasan ulang maupun kebahasaannya boleh dibahas di depan. Maupun isinya tentang apa silahkan dibahas di depan. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Oke, kita presentasi kelompok mana yang mau lebih dulu? Boleh yang mau lebih dulu? Kelompok yang mana? Atau kita berdasarkan urutan kelompok saja? Kelompoknya Nadia berarti ya? Atau kelompok 2 udah siap? Kelompok Nadia udah siap belum? Sudah siap? Oke, berarti berdasarkan urutan kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3. Kami akan membahas tentang hasil kerja teks eksposisi kami dengan tema pengelolaan sampah. Tesis, paragraf pertama mengandung tesis. Masalah sampah memang tidak akan selesai. Dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan pelayanan yang masih jauh, TPA yang terbatas jumlahnya, masalah ekonomi, dan tidak sedikit juga orang yang berasumsi bahwa sampah adalah barang yang tidak berguna. Rangkaian argumennya adalah Indonesia diperkirakan menghasilkan 64 juta ton sampah setiap tahunnya. Berdasarkan data Sustainable Indonesia tahun 2017, dari angka tersebut baru 7% yang didaur ulang.
69% diantaranya menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA, serta 24% sisanya dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Pemerintah dan masyarakat setempat memutuskan untuk bekerja sama yang dilakukan oleh komunitas pemerintah daerah dengan menggunakan transfer poin, yaitu pengelolaan yang dilakukan di TPS 3R. Namun, masyarakat setempat juga harus berupaya mendaur ulang sampah jadi barang yang lebih berguna. Contohnya, seperti sampah rumah tangga yang diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Oleh karena itu, langkah tersebut perlu diadakan sosialisasi dengan warga, sehingga warga dapat memisahkan sampah basah dan sampah yang kering. Di samping itu, hasil kompos dan daur ulang yang dibuat warga juga dapat dijual dan di instansi pemerintah. Ayo perhatikan lagi di sini, teman-teman yang mau menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan sampah. Bagian struktur pertama adalah tesis. Sebagian besar orang berasumsi sampah sebagai barang yang tidak berguna. Bahkan ada yang beranggapan sampah memberi akibat buruk. Namun sampah bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Dengan demikian sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Paragraf pertama itu berasumsi merupakan kalimat kaidah pembahasan, yaitu kata kerja mental. Struktur kedua adalah rangkaian argumen. Warga pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat telah berhasil memikirkan cara mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah. Sudah maju ke depan mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kelompok kalian terkait dengan isu pengelolaan sampah, ya, yang ditampilkan tadi. Beranggapan bahwa sampah itu tidak berguna. Bahkan ada yang percaya bahwa sampah ini memiliki akibat yang sangat buruk. Warga Ciputat Tangerang bisa menjadi contoh. Warga setempat telah berhasil menemukan cara untuk mengelola sampah dengan menggunakan peralatan dari pihak swasta. Dalam contoh tersebut, pengelolaan sampah tidak lepas dari keterlibatan masyarakat dari peran pemerintah yang harus mendukungnya secara penuh. Kesimpulan yang kelompok kami diskusikan ialah, oleh karena itu pemerintah harus lebih tegas dan melakukan sosialisasi terhadap rakyat setempat. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat, yaitu berupa memberikan informasi bahwa kebersihan lingkungan itu sangat penting. Oke, memberikan informasi bahwa kebersihan itu sangat penting. Ada lagi kelompok Kalisa? Oke, mungkin bisa dijabarkan melalui struktur teksnya, ya. Jadi ada terdiri dari beberapa paragraf. Yang lain boleh menyimak, Gil. Chelsea boleh menyimak penjelasan dari kelompoknya Kalisa. Jadi suaranya nak yang terdengar. Tesisnya itu dimulai dari sebagian besar orang berasumsi sampah sebagai barang yang tidak berguna. Ya, ada masalahnya di sana ya, bahwa sampah dianggap sebagai barang yang udah nggak berguna. Lanjut. Bahkan ada yang beranggapan sampah memberi akibat yang buruk. Namun sampah dapat menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Ya, oke. Berikutnya di struktur berikutnya. Itu argumentasi dimulai dari warga pasar Ciputat Tangerang bisa dijadikan contoh warga setempat telah berhasil memikirkan cara mengolah sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pihak daerah. Oke, itu di mana kelompoknya Kalisa mendapatkan informasi itu tadi? Di paragraf yang kedua, di bagian struktur apa nak? Argumentasi
rangkaian argumentasi. Datanya kamu peroleh dari mana? Dari video pembelajaran, dari internet, dari video pembelajaran. Oke, lalu lanjut. Ketegasan nilainya dimulai dari sebaiknya masyarakat perlu diingatkan dan diajari cara memilah sampah. Peranan pemerintah diperlukan dalam sosialisasi dan pemberdayaan. Peranan pemerintah berhasil menggandeng pihak swasta yang diperlukan untuk menghubung ke pihak ke pihak daerah. Oke, ada unsur kebahasaannya ya, kelompok Kalisa. Muncul nggak unsur kebahasan ini dalam teks yang kalian susun? Muncul. Apa diantaranya mungkin? Ada yang mau tanya nggak? Salah satu unsur kebahasaan yang muncul di dalam sana apa nak? Ada kata teknis atau ada apa? Teman-temannya bisa membantu, teman kelompoknya boleh membantu. Kira-kira unsur kebahasan yang muncul dalam teks yang kalian diskusikan apa saja? Satu saja boleh. Kalau yang kalian simak, kelompok lain yang kalian simak tadi apa saja nak? Apa? Persuasi apa? Persuasi, bahasa persuasi. Ada bahasa apa di sana? Ya, sebaiknya itu termasuk jenis apa tuh? Menyarankan ya? Sebaiknya gini loh, ya, gunakan loh ini, gunakan bekerja sama. Sebaiknya pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Betul gitu ya? Iya. Betul. Oke, ada lagi nggak? Kalian kelompok lain yang mau bertanya atau menanggapi hasil diskusinya kelompok Kalisa? Boleh Kalisa kelompoknya? Ya, ada lagi nggak yang mau menanggapi? Kelompok ini, kelompoknya Adina? Zara? Solusi. Oke, ini kelompok siapa ini? Kelompok 2. Mengapa kebersihan lingkungan sangat penting? Menurut kalian kenapa sih kebersihan lingkungan sangat penting? Ada nggak kaitannya dengan pengelolaan sampah? Ada. Ada ya? Ada nggak? Ada. Ada. Oke, ada menurut kalian. Coba deh dijabarkan. Kenapa sih kebersihan itu sangat penting? Ayo. Cari di sumber belajar boleh, silakan. Kalau menurutmu itu perlu kamu lakukan. Kenapa kebersihan sangat penting? Dilogikakan saja boleh. Biar nyaman. Biar nyaman, kata Daris. Apa lagi? Akan membuat lingkungan itu terlihat nyaman, asri, bersih, dan tentram. Oke, lengkap sekali sudah jawabnya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Boleh ditutup kelompok 4. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku di depan ya. Kalian sudah mencari informasi sendiri, informasi tambahan juga dari sumber belajar yang lain. Oke, perhatikan dulu. Nanti kita lanjut lagi. Perhatikan. Kalian sudah mencari tambahan informasi mengenai pengelolaan sampah. Jadi hari ini itu kalian belajar tentang teks eksposisi, ya kan? Tentang apa? Teks eksposisi dengan isu apa tadi? Pengelolaan sampah. Bahwa ada berapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan pengelolaan sampah? Banyak. Kenapa sampah harus kita olah? Agar tidak Lingkungan. Lalu apa lagi informasi yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Cara mendaur ulang sampah, ya ada banyak cara kan tadi kan? Jenis-jenis sampahnya gitu. Lalu produk apa saja yang dihasilkan dari pengelolaan sampah? Ada yang menyinggung itu tadi? Ada ya, misalnya tadi yang popok bekas pakai itu. Kursi, ya. Lampu hias dan sebagainya. Ada pupuk juga enggak? Ada. Oke, dapat ya semua? Lampu setrika dapat enggak? Dapat. Oke. Kelompok Kalisa dapat enggak? Dapat. Ya. Kalau begitu, mari kita kembali lagi ke sini. Perhatikan saya. Berarti masalah pengelolaan sampah cukup kompleks ketika kita bahas. Mulai dari apa saja jenis sampahnya, bagaimana cara pengelolaannya, sampai pada
apa yang dihasilkan ketika kita bisa memanajemen sampah dengan baik, sampai pada nilai ekonomi seperti apa yang didapatkan, baik itu secara finansial, keuangan, maupun berdampak pada lingkungan, ya tidak? Ya. Ya, itu semua sudah kalian susun dalam dalam satu teks, ya, satu teks dengan struktur apa saja tadi? Di sana tercampur unsur kebahasaan tidak? Ada unsur kebahasaannya, ya kan? Lalu ada strukturnya, ya kan? Ya atau tidak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait dengan menulis. Oh iya, tadi kerangka juga sudah ditulis kan? Ya, sudah ditulis, sudah dipaparkan juga di depan. Ada kerangkanya, lalu berubahlah dia menjadi teks eksposisi. Disusunlah dia menjadi teks eksposisi yang tentunya berdasarkan apa dan apa? Struktur dan kaidah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya adalah penugasan mandiri, ya. Penugasan mandiri ini masih membuat teks eksposisi. Kalian lakukan secara mandiri, sendiri-sendiri. Boleh kalian menggunakan sumber belajar buku ataupun internet. Setelah ini akan saya bagikan lembar jawabannya. Silakan kalian explore bergantian, boleh menggunakan Chromebooknya, boleh. Temanya tentang apa Ibu? Temanya bebas. Silakan diisi di lembar jawabannya. Kamu mau membahas tentang apa? Ya? Oke, saya bagikan dulu untuk lembar kerjanya, lembar jawabannya. Cari sumber informasi sebanyak-banyaknya ya. Kalau perlu masukkan data kelompok ASKA. Buat terlebih dahulu kerangka karangannya, lalu baru susun teksnya berdasarkan strukturnya. Perhatikan saya, adapun aspek penilaian yang saya lakukan di sini, ya, aspek penilaiannya adalah struktur dan kaidah kebahasaannya. Silahkan kamu membuat teks eksposisi yang dilengkapi dengan struktur teksnya maupun kaidah kebahasaannya. Boleh digaris, kaidah kebahasaannya boleh diberi keterangan sendiri di bawah juga boleh. Ya, kaidah kebahasaan apa saja yang muncul di dalam teksmu. Perhatikan struktur dan kaidah kebahasaan menjadi aspek penilaian yang saya lakukan di sini. Silakan boleh dikerjakan dimulai dari kerangka karangannya dulu. Gali informasi sebanyak-banyaknya menggunakan Chromebookmu, akses di internet, sertakan datanya. Kalau ada data yang kamu hadirkan, sertakan. Kamu dapat referensinya dari mana? Websitenya kah atau buku di mana yang kamu buka? Sertakan datanya. Ada lagi yang sudah selesai? Boleh mengumpulkan pekerjaannya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, oke, sudah selesai? Belum? Ada yang belum? Sudah, ya. Kalau sudah selesai, ada depan semuanya. Kita kembali ke depan. Perhatikan, terus kembali ke depan. Ya, jadi kita simpulkan dulu bersama-sama. Hari ini kita sudah belajar apa? Dengan kompetensi dasar keterampilan kita ngapain hari ini? Menulis, menyusun teks. Teks apa tadi?
siswanya. Langkah-langkahnya apa saja tadi, dimulai dengan kalian menyusun apa dulu tadi? Bisa semua ya tadi menyusun kerangka ya, sudah dipraktekkan tadi di LKPD kelompok ya. Lalu kalian lanjutkan sendiri dari kerangka, turunlah dia atau jadilah berikutnya adalah teks eksposisi dengan tema yang apa tadi? Pengelolaan sampah. Yang kelompok yang mandiri tadi temanya apa saja ya kalian susun? Apa? Bebas. Saya mau tahu dulu dari Chelsea tadi temanya apa? Yang mandiri. Kenapa? Merokok remaja. Bagaimana aktivitas bahayanya merokok ya? Ya, lalu bahaya rokok juga. Penggunaan media sosial, lalu ya? Pergaulan bebas. Jadi bermacam-macam. Tadi sudah saya nilai juga ya. Itu aktivitas pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah dari kegiatan belajar yang sudah kalian lakukan dan sudah kalian kumpulkan kepada saya ya. Kalian lakukan secara mandiri. Kalian mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari buku pembelajaran, buku pelajaran maupun dari internet. Ini sudah kalian lakukan. Alhamdulillah semua nilainya bagus dan tuntas. Tepuk tangan untuk semua. Bisa nggak menyusun teks eksposisi? Mudah saja. Satu tipsnya, punya banyak data dan informasi. Betul atau tidak? Betul ya. Jadi hari ini alhamdulillah dengan berbekal informasi dan sumber belajar yang kalian punya, kalian bisa menyusun teks ini dengan mudah. Kalian bisa menyusun mulai dari kerangkanya sampai pada ke teksnya dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasanya dengan baik ya. Alhamdulillah ini nilainya tuntas semua ya. Saya lihat nilainya bagus semua di absen saya. Nilainya bagus semua, tidak ada yang remedial ya. Tidak ada yang remedial. KKM kita untuk sekolah itu adalah 71 dan alhamdulillah nilainya semuanya di atas 71. Nilainya bagus alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian persiapan untuk membaca, mencari tahu, mendengarkan di materi yang baru. Materi baru kita di pertemuan selanjutnya adalah tentang teks puisi. Sebelum kita masuk ke materi itu, kalian boleh baca sendiri, eksplor sendiri, dengarkan sendiri, cari tahu sendiri seperti apa sih teks puisi itu ya. Sebelum kita masuk ke pertemuannya, jadi kalian sudah berbekal informasi, berbekal pengetahuan seputar materi yang mau kita pelajari di step berikutnya ya. Nilainya bagus alhamdulillah. Nah, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada tak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita persiapan untuk pulang. Boleh berkemas-kemas semuanya. Chromebooknya dimatikan, di log out dulu. Akunnya di log out, ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian ya, baik dalam kehidupan nyata, di sekolah, ya, di rumah, di masyarakat. Apa yang kamu dapat hari ini bisa kamu aplikasikan dengan baik, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk mengakhiri kegiatan ini kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas boleh pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, kita akhiri, Ibu akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.